Sama kami di sini ada Prof. Ferry Latuhin sudah hadir, terima kasih Prof. Terus kemudian ada Bang Fitra Faisal Hastiadi dari tim pakar Bakom Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke. Ngomongin soal ekonomi, saya tuh kepikiran gini, sebentar lagi orang-orang itu dalam minggu-minggu ini banyak perusahaan yang akan memberikan THR. Bahkan sudah. Bahkan ada yang sudah. Ada yang belum. Tenang, masih ada waktu, tenang gitu ya. Takut. Semoga turun ya, Bro. Turun dong. Ya, amin, jangan sampai dong. Nah, banyak orang yang kemudian dengan situasi yang sekarang begini gitu ya. Bahkan kemarin Pak Presiden Prabowo juga bilang harus siap dengan segala kondisi gitu. Harus bagaimana membelanjakan uang THR itu? Harus dibelanja tuh disimpan ya? Atau disimpan gitu. Dengan ketidakpastian ekonomi ini. Betul. Ke Prof. Ferry dulu. Gimana Prof? Ya gini harus bagaimana kan tergantung size-nya ya. Yes. Karena yang namanya marginal propensity to consume ya. Higher ya kan propensity-nya marginal to consume mungkin lebih besar. Tapi take it for granted that the average dapat 3 juta lah. Misalnya ya, setuju ya, middle income class kita gitu kan ya. Dapat 3 juta, dengan 3 juta, ini mau ngapain? Nah biasanya kan orang tuh spending untuk lebaran ya bos ya. Ya kan, karena kan hari yang namanya lebaran itu sangat sakral bos. Untuk bangsa kita. Ya kan, makanya pada tahun lalu 2025 ketika pemudik itu drop 24,5%, di situ saya meramalkan. Ya kan, ini ekonomi kita tidak baik-baik saja kan gitu ya. Dan terbukti bahkan rating kita di downgrade outlook-nya. Ya bukan cuma outlook-nya aja, mungkin juga nanti ratingnya ya. Satu notch lower. Nah di sini saya lihat juga kemarin ada berita ya dari survei dari suatu lembaga asing yang mengatakan bahwa pemesanan tiket, ya kan, tiket hotel, ya segala macam ya sebagai tanda Lebaran itu katanya nggak baik-baik saja, gitu loh ya. Nah sekarang kembali ke konsumen ya atau kepada penduduk ya penerima pekerja lah ya workers yang mendapat 3 juta ya kan dengan bayangan bahwa ekonomi ini apalagi mengetahui bahwa harga minyak naik ya, yang mana mungkin juga nanti subsidi BBM dikurangin, ya kan ya. Ya artinya gini, bukan dikurangin, tidak bisa di top up lah, terpaksa harus dinaikin gitu kan harga BBM ya. Nah ini kalau dalam ekonomi rational expectation lah ya, istilahnya sana ya. Nah jadi membuat orang jadi semakin takut ya untuk cepat-cepat spending di tengah ketidakpastian. Nah kalau semua orang hemat, ada yang namanya the paradox of thrift ya, dari Keynesian ya. Kalau semua orang nggak belanja, paradoks kekikiran. Paradoks kekikiran. Itu kalau financial planner bilang sekarang nih kan, harus hemat akhirnya ekonomi nggak jalan. Itu paradox of hemat ya. Jadi nah ini yang makanya saya katakan lagi ya kan, karena memang satu ya kan situasi ada 2 faktor. Faktor internal dari awal memang sebelum pre-war ya. Kita lihat tabungan masyarakat yang menyusut, ya kan? Lantas masih ada PHK berguliran, ya kan? Kemarin salah satu klien saya adalah Pegadaian, ya kan? Saya tanya, omsetnya meledak bos. Nah kalau Pegadaian omsetnya meledak, itu sebetulnya bad indikator untuk ekonomi kita, ya kan ya. Terus pinjol katanya juga meledak, ya kan ya. Nah ini menandakan bahwa orang udah makan tabungan gitu loh ya. Nah kalau kita lihat juga sehari-hari misalnya ya, real life lah ya, bagaimana daya beli masyarakat yang berkurang gitu kan ya. Simple lah ya kan, you go misalnya ke mall atau apa untuk middle class ya, yang agak sedikit atas ya, itu banyak yang rojana. Dan satu lagi, taruh halus. Rombongan hanya halus. Nah ini kan udah bukti ya, nyata ya, di luar terserah nanti BPS mengeluarkan angkanya berapa gitu kan ya, mengenai kesepian ini gitu kan. Waktunya di lapangan seperti itu. Seperti ini gitu loh ya. Nah jadi kalau pertanyaannya balik lagi, dengan 3 juta, apa katakan 5 juta, ya kan nggak penting size-nya ya, tapi sekitar gitu lah ya. Middle income class kan kalau nggak salah dari 1 juta sampai 9 juta apa berapa gitu ya. 2,2 sampai 9,9 juta. 2,2 sampai 9,9 juta. Nah itu income range yang sekarang di tengah ketidakpastian ini beda loh, yang di atas 20 juta ya kan, mereka bisa spend free lah ya. Tapi untuk income range 2,2 sampai 9,9 juta, saya rasa
melihat atau merasakan ya, langsung merasakan ini kayaknya ini nggak asik banget kan di kantor bisa dirasakan, ya kan ya? Kan mereka juga suasana kantor tuh matters loh. Kayak saya dulu ya, waktu masih di bank itu saya tahu ini kondisi kita nih lagi oke banget nih, atau kondisi kita nih kayaknya atmosfernya tuh berasa bos, atmosfer kerja ya. Nah kalau itu dipadukan dengan tadi, dengan situasi di luar kantor yang kelihatannya juga atmosfernya tidak asik, orang jadi takut spending bos. Iya. Jadi cenderung menyimpan ya, karena mereka mengantisipasi. Iya, mengantisipasi sedia payung sebelum hujan. Iya. Sekarang karena ketidakpastian juga, ya kalau saya ngomong sama Apindo, ya kan, orang-orang Apindo, mereka malah, maaf ya, istilahnya boro-boro mau rekrut gitu loh. Istilahnya gue bisa jaga orang untuk tidak mem-PHK orang aja udah bisa bagus. Ya kalau ngomong dari dunia usaha, ya kan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya bosnya kembali lagi ini kelas yang kita lagi pitching ya, 2,2 sampai 9,9 juta. In case across the board yang jumlahnya cukup banyak itu 47 juta manusia ya kalau nggak salah ya di situ, mereka keep the money, tidak spending, pastilah ada impactnya ke consumption kan gitu, ya kan. Nah kalau ngomong consumption, the biggest part ya, of the equation itu kan consumption ya, investment, export, minus import, government expenditure kan. Nah ini a drag loh on the economy. Nah tentu yang menjadi pertanyaan, knowing that ya, sebagai pengganti household consumption, kita mengharapkan government consumption, ya kan, untuk menggantikan itu ya. Ini simple equation lah, Y sama dengan C plus J plus I plus X minus M gitu kan ya. Nah, sekarang apakah pemerintah punya duit ya untuk meng-offset ya kan the decline of the household consumption kan gitu, ya kan ya. Nah, satu kalau ngomong ke sana, waduh ngeri juga nih ya, karena harga minyak naik kan. Ya, nah nanti BBM mesti disubsidi. Kalau BBM tidak disubsidi, inflasi naik. Daya beli masyarakat tambah merosot lagi terus feedback loop. Nah, yang ujung-ujungnya tadi saya katakan ya kan ya, ekonomi kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah sekarang giliran Mas Fitra. Menjawab itu. Iya, silakan Mas Fitra, bener nggak kita lagi nggak baik-baik aja tuh. Tapi ini ada hitung-hitungannya ya Mas Fitra. Jadi biar jangan memberikan masyarakat itu Panikan. Iya, panikan. Saya yang domain. Kan ini yang lebih optimis. Ya, karena ada yin yang mewakili pemerintah, jadi harus itu semua. Nah, jadi gini, jadi memang fakta yang disampaikan Prof. Heri tadi memang betul, karena memang pemerintah juga sudah melihat. Kalau kita melihat atau mengukur dari growth incidence curve, jadi ada beberapa klaster nih kan, klaster masyarakat paling bawah, klaster yang di tengah, klaster yang paling atas. Nah, klaster yang paling bawah, growth incidence curve-nya positif. Klaster yang paling atas, growth incidence curve